Setelah Donna memeriksa keadaan Syahira, ia pun menjelaskan. Kandungannya baik-baik saja. Sepertinya, istrimu terlalu tegang, sehingga dinding rahimnya berkontraksi untuk menolak. Syahira memejamkan mata. Ia memang sangat tegang tadi. Saat ini, ia sedang hamil, hingga ia takut mempengaruhi keadaan bayi di dalam perutnya. Terima kasih Don. Maaf, mengganggu malam-malam begini. Santai saja. By the way, selamat atas pernikahan kalian. Maaf, aku sangat sibuk di rumah sakit, hingga melewatkan pesta pernikahan kalian. Tidak apa-apa. Aku mengerti bagaimana sibuknya ibu dokter yang satu ini, seloroh Ken. Sekali lagi, terima kasih. Sama-sama Ken. Aku pamit ya, ucap Donna. Ken mengantar sampai ke pintu, melihat Donna masuk ke dalam lift lalu Ken kembali ke kamar. Ia tidak tahu, apa yang membuat Syahira begitu tegang. Ia ingin bertanya padanya, tetapi wanita itu seperti sengaja menghindar. Syahira tidur membelakangi sisi tempat tidur Ken. Rasa bersalah karena telah membuat Ken kecewa di malam pernikahan mereka, membuatnya tidak sanggup menatap wajah suaminya. Ken pasti marah, batin Sasha. Aku ambilkan obat dan airnya dulu. Ken beranjak pergi, tetapi tangannya ditahan Sasha. Maaf Ken. Aku takut menyakiti bayi kita. Jadi, aku tidak marah. Kesehatan kalian berdua adalah yang terpenting untukku. Tunggu sebentar, aku akan mengambil obat untukmu. Ken begitu perhatian merawat Syahira. Ia memang kecewa tadi, tapi tidak berarti ia marah dengan apa yang terjadi. Sebaliknya, ia merasa kasihan karena Syahira sampai kesakitan. Malam itu, rencana malam pengantin mereka gagal total. Ken tidur sambil memeluk pinggang istrinya. Sementara Syahira tidak dapat memejamkan mata karena masih merasa bersalah. Pagi hari, Ken membuat kue dan teh melati kesukaan Sasha. Jam 3 dini hari, istrinya itu baru bisa tertidur. Hingga di pagi hari, wanita hamil yang semalam kesakitan itu masih terlelap. Sayang, makan yuk. Aku buatin kue buat kamu. Yuk. Ken mengecup kening istrinya. Syahira hanya menggeliat lalu tertidur kembali. Sayang. Ia membuka mata dengan malas. Menatap suaminya yang duduk di tepi ranjang. Pandangannya terhenti di atas nakas. Sepertinya enak, tapi aku ngantuk Ken. Semalam susah tidur, rajuk Syahira manja. Ken mencubit hidung mancung sang istri. Tapi, kasihan sama dedek bayinya. Dia kelaparan nanti, bujuk Ken dengan sabar. Hah? Kelaparan? Syahira tersentak bangun dan duduk bersandar di kepala ranjang. Wanita hamil itu harus banyak makan makanan bergizi. Biar janinnya sehat, ibu hamilnya juga sehat. Kalau kalian sehat, aku sangat bahagia, jawab Ken sambil mengambil kue dan menyuapi Syahira. Ah, tidak mau. Aku belum mandi, belum gosok gigi. Aku mandi dulu sebentar. Syahira pergi ke kamar mandi. Ia membasuh tubuhnya di bawah pancuran keran shower. Selesai mandi, ia meminta Ken untuk menyuapinya. Tadi, Erika menelepon. Dia bertanya soal resto, apa mau dibuka hari ini atau tidak. Libur saja dulu. Kasihan kalau Rika membuka resto seorang diri. Dua karyawan lainnya, mereka tidak bisa membantu Erika di dapur. Aku akan memberitahunya sekarang. Kamu, istirahat lagi dengan baik. Ken meninggalkan Sasha di kamar. Ia berpamitan untuk pergi ke toko kue. Ia tidak ingin membiarkan Syahira sendirian di hotel, tetapi ia terpaksa melakukannya. Ia ingin merapikan kamar di toko roti miliknya. Nanti sore, mereka akan check out dari hotel, dan tinggal di rumah atap milik Ken. Ia tidak ingin merepotkan Randy dengan terus tinggal di rumahnya. Aris dan Jihan datang berkunjung ke hotel. Mereka datang atas permintaan Ken. Ia khawatir dengan keselamatan Syahira di hotel, karena itu ia meminta mereka berdua untuk menemani Syahira sampai sore nanti. Kalian tidak pergi ke kantor? Tidak. Kami mengambil cuti hari ini, jawab Jihan sambil menyerahkan makanan titipan Haruna. Tante menitipkan ini untukmu. Terima kasih Kak. Syahira membuka kotak bekal dari ibunya. Saat dibuka, harum aroma kari langsung menguar, menembus indera penciumannya.
Mulutnya mengecap, membayangkan bagaimana gurihnya kuah kari itu saat masuk ke mulutnya. Kenapa tidak dimakan? Aris dan Jihan duduk di sofa panjang, memerhatikan wanita yang sedang duduk di tepi ranjang sambil menatap makanan di pangkuannya. Aku menunggukan pulang, jawabnya dengan senyum canggung. Astaga! Jadi, kamu menahan lapar, membuat bayimu kelaparan, semua demikian. Biar aku telepon dia sekarang. Ucap Jihan dengan marah. Jangan Kak. Bagaimana kalau Ken sedang membuat cupcake, terus dia tinggalkan begitu saja? Oh, itu malah lebih bagus. Biar kita lihat, seberapa besar cintanya padamu, dan juga calon anak kalian, jawab Jihan dengan mata berbinar. Ia sangat bersemangat saat teleponnya tersambung. Halo, ucapnya saat Ken menyapa dari ujung telepon yang lain. Halo, Ken. Istrimu tidak mau makan karena menunggu kamu pulang. Tut, tut. Apa? Beraninya dia memutus panggilan telepon dariku. Tadi pagi, dia sudah menelpon dan meminta tolong agar aku menjagamu. Tapi sekarang? Dasar saudara ipar kurang ajar. Jihan memaki dengan kesal. Syahira dan Aris justru menertawakan tingkah gadis itu. Ia terlihat sangat lucu saat marah-marah. Mereka berdua tidak dapat menahan tawa. Kalian, kenapa malah menertawakan aku? Awas ya. Jihan merajuk. Ia memalingkan wajahnya dengan cemberut. Bukannya mereka takut dengan ancamannya, tetapi mereka tertawa semakin kencang. 20 menit kemudian, Ken datang ke hotel. Nafasnya terengah-engah seperti baru saja berlari puluhan kilometer. Ketiga orang yang melihatnya, hanya bisa mengerjapkan mata. Kamu, kenapa? Jihan bertanya dengan dahi mengernyit. Ah! Ken menghela napas. Ia terlalu lelah untuk menjawab pertanyaan sepupu iparnya itu. Tangannya terangkat ke depan, mengisyaratkan mereka untuk menunggu nafasnya normal kembali. Syahira turun dari ranjang dengan langkah pelan. Masih tersisa rasa sakit di bagian bawah. Namun, ia tidak tega melihat Ken kelelahan. Laki-laki itu datang dengan waktu yang cepat. Bisa dibayangkan, seperti apa Ken mengemudikan mobil. Bukan karena itu ia terengah-engah, tetapi ia menaiki tangga untuk tiba di lantai 5. Ken. Syahira memanggilnya lirih. Maaf sayang, kalau aku terlambat, ucapkan penuh penyesalan. Syahira menggeleng pelan. Kamu, naik tangga darurat? Jihan dan Aris saling melempar pandangan. Tidak mungkin. Lift di sini berfungsi dengan baik, tidak sedang rusak. Mana mungkin Ken berlari menaiki tangga darurat? Kok kamu tahu sayang? Ken sudah lebih tenang sekarang. Ia berdiri tegak sambil tersenyum melihat wajah istrinya. Dasar bodoh. Memangnya tidak ada lift? Kau mau membuatku merasa bersalah? Atau ingin mencari perhatian dariku? Syahira memberondong Ken dengan pertanyaan. Ia sangat khawatir mendengar Ken berlari menaiki tangga darurat. Bagaimana jika suaminya itu terjatuh di tangga? Pikiran itu membuatnya meneteskan air mata. Aris tidak masuk ke kantor. Ia butuh suasana tenang untuk menjernihkan pikirannya. Sejak kencan mereka 2 hari yang lalu, ia merasa lelah. Kemarin setelah mereka makan malam di resto favorit, Aris mengajak Jihan bicara serius di dalam mobil di parkiran resto. Hubungan mereka sudah terjalin cukup lama dan laki-laki itu ingin mereka segera menikah. Aku belum siap, Riz. Jawaban Jihan membuat Aris putus asa. Mungkinkah gadis itu tidak berniat menjalin rumah tangga dengannya? Tapi, kenapa? Mereka bahkan sudah bertunangan. Namun, sampai saat ini Jihan masih saja berkata belum siap untuk menikah. Apa karena Aris tidak sederajat dengannya? Bermacam-macam pertanyaan muncul silih berganti di dalam benak pemuda itu. Ia memang hanya seorang bawahan di perusahaan ayahnya Jihan, Christian Isam Putra. Sementara Jihan adalah presiden direktur sekaligus pewaris tunggal PT Isam. Ponselnya bergetar di saku celana. Syahira? Tidak biasanya gadis itu meneleponnya pagi-pagi seperti ini. Halo Syah. Riz. Kenapa kamu tidak masuk kantor? Kenapa telepon dari Kak Jihan tidak dijawab? Apa kalian sedang bertengkar? Hei, Bumil. Panjang sekali pertanyaannya. Sampai-sampai hampir mengalahkan panjangnya gerbong kereta. Jawab, Riz. Jangan bercanda.
Aku sedang tidak enak badan. Tadi, ponselku habis baterai. Dan, aku tidak bertengkar dengan kakak sepupumu itu. Aku hanya sedang butuh waktu untuk menyendiri. Itu artinya kalian memang sedang bermasalah. Ya sudahlah. Aku hanya ingin tahu kabarmu karena Kak Jihan baru saja menelepon sambil menangis. Dia takut terjadi apa-apa denganmu. Kuharap kalian bisa menyelesaikan masalah kalian baik-baik. Terima kasih Sha. Panggilan berakhir. Aris sengaja mematikan ponselnya saat Jihan menelepon. Ia takut terbawa emosi saat berbicara dengan kekasihnya. Maaf Sha. Aku berbohong. Aris menonaktifkan ponselnya kembali. Ia mengambil koper dan berencana berlibur untuk menghilangkan stres. Tahun lalu, ia membeli sebuah villa di kawasan Lembang, Bandung. Beberapa pakaian dan perlengkapan memancing telah rapi ditata di dalam koper. Di sekitar villa itu terdapat sebuah kolam pemancingan yang cukup besar. Aris ingin memancing di sana. Setelah memasukkan koper ke dalam mobil, ia pun melajukan mobilnya ke jalan raya. Ada apa dengan Aris dan Jihan? Tidak tahu. Sepertinya, mereka sedang bertengkar. Meskipun Aris tidak mengakuinya, tapi aku yakin kalau mereka sedang ada masalah. Semoga mereka segera berbaikan. Iya. Kamu mau kemana? Ke toko. Kamu sendirian di sini dulu, tidak apa-apa kan? Ken mengecup kening istrinya lalu pergi ke toko dessert miliknya. Sementara wajah Syahira terlihat sedih. Ia selalu ingin berada di dekat suaminya, tidak ingin ditinggal meski hanya sebentar. Dia itu lebih mementingkan pekerjaan daripada aku. Lihat sayang. Papamu jahat pada kita, ucap Syahira seolah sedang bicara dengan anaknya sambil mengusap perut datarnya. Syahira tidak tahu, mengapa ia sangat manja akhir-akhir ini. Padahal, mereka baru menikah 3 hari, tetapi rasanya seperti sudah lama. Bahkan, ia merasa kepergian suaminya setengah hari saja bagaikan seminggu. Aris tiba di villa pada sore hari. Perjalanan Jakarta-Bandung cukup melelahkan. Ia memanggil pengurus villa dan meminta tolong untuk memanggilkan tukang pijat. Tidak butuh waktu lama, tukang pijat pesanan Aris sudah tiba. Laki-laki itu bersiap-siap di kamar. Setelah melepas semua baju dan menggunakan selimut untuk menutupi tubuhnya yang menelungkup, ia mempersilahkan tukang pijat itu masuk. Aris tidak menoleh. Ia sangat lelah, hingga memilih memejamkan mata. Tangan halus mulai memijat betisnya. Ia sempat merasa aneh karena tangan tukang pijat itu terlalu halus untuk wanita usia 50 tahun. Hanya keheningan yang ada di dalam kamar itu. Aris yang memejamkan mata, tidak berniat mengajak tukang pijat itu berbicara. Biarkan saja wanita itu melakukan tugasnya dan ia hanya ingin berbaring merilekskan tubuhnya. 1 jam kemudian, Aris terlelap. Pijatan lembut itu benar-benar efektif untuk membuatnya lebih santai. Namun, ia merasakan tepukan halus di pundaknya saat ia sedang bermimpi indah. Netranya terbuka, menoleh ke belakang, lalu membelalak. Kau? Siapa kau? Aris seketika bangun saat melihat seorang gadis berusia 17-an tahun sedang duduk di tepi ranjang. Gadis itu beranjak bangun dan berdiri dengan wajah menunduk ketakutan. Aris mengulang pertanyaannya dan gadis itu tetap diam tak menjawab. Ia pun akhirnya memanggil pengurus villa. Bahmin. Laki-laki berusia 60 tahun itu tergopoh-gopoh berlari dari halaman belakang. Teriakan Aris yang memanggil namanya, membuat ia berdebar-debar. Terdengar dari suaranya, sang majikan itu sepertinya sedang marah, pikir Amin. Saya Tuan. Amin menyapa dengan suara dan napas yang terengah-engah. Tubuh rentanya itu tidak sanggup untuk berlari, hingga ia butuh beberapa saat lamanya untuk menetralkan kembali pernapasannya. Siapa dia? Aris menunjuk ke arah gadis itu. Dia Liah Tuan. Dia tukang pijat yang ada di sekitar sini. Ada apa dengannya Tuan? Tukang pijat semuda ini? Kenapa tidak bilang kalau tukang pijatnya gadis muda? Bukannya, Abah bilang kalau usianya sudah 50 tahun? Kini ia sadar, kenapa tangan yang memijatnya itu terasa sangat lembut dan halus. Rupanya, itu karena yang memijatnya adalah gadis belia. Namun, ia bukannya senang, justru Aris marah karena ada gadis lain yang menyentuh tubuhnya selain tunangannya. Seharusnya Embok Iboh yang datang. Tapi beliau sedang sakit.
Jadi, cucunya yang menggantikan. Kenapa kamu diam saja saat saya bertanya? Tanya Aris sambil melayangkan tatapan setajam samurai. Maaf Tuan. Aliyah ini tunawicara. Dia. Bisu. Dek. Aris terpaku seketika. Ia merasa bersalah. Jika ia tahu gadis itu bisu, ia tidak akan bertanya. Oh. Maaf, saya tidak tahu. Aris mengambil dompet di nakas dan mengeluarkan 2 lembar uang pecahan 100.000. Ini bayaranmu. Terima kasih. Aliyah menerima uang itu lalu mengangguk pelan sebagai ucapan terima kasih. Ia bergegas pergi sambil membawa tas berisi minyak urut milik neneknya. Gadis itu sangat ketakutan saat Aris membentaknya. Saya permisi ke belakang Tuan. Silakan Bah. Ah, sudahlah. Lagi pula dia hanya melakukan tugasnya sebagai cucu. Tapi, pijatannya cukup bagus. Sepertinya, dia sudah terbiasa memijat. Aris pergi ke kamar mandi untuk membersihkan minyak di tubuhnya. Ia sudah merasa lebih segar sekarang. Rencananya setelah mandi adalah makan malam lalu tidur. Besok pagi, ia akan pergi memancing. Aris akan mengalihkan pikirannya ke tempat lain, agar ia tidak selalu mengingat penolakan Jihan atas ajakannya untuk menikah. Meskipun, ia merasa kecewa, tapi ia tidak akan berubah haluan. Cinta Aris pada Jihan masih sama. Saat ini, ia hanya ingin menenangkan diri dulu sejenak. Setelah acara liburan 2 hari di villa, ia akan kembali bekerja. Ia mematikan ponsel untuk mengurangi panggilan yang mengganggu liburannya. Toh, ia hanya berlibur 2 hari. Tidak akan ada yang berubah dalam waktu 2 hari, termasuk perasaan Jihan padanya.